Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cerdas Matematika bersama dengan Kak JD di sini. Belajar matematika cerdas dan enjoy. Oke, baik adik-adik semua. Sekarang kita akan membahas latihan dari penerapan turunan trigonometri. Oke, yang pertama saya mulai dari operasi penjumlahan dan pengurangan. Misal, saya punya fx ini sama dengan 2x pangkat 5 ditambah dengan 3 sin 2x ditambah dengan cos 4x misalkan. Oke, tentu konsepnya itu sudah kita terapkan tadi. Nah, sebelum saya masuk ke nomor 1, ada beberapa teknik untuk penurunan ini ya. Penurunannya adalah kalau operasinya adalah penjumlahan pengurangan, maka ini tidak ada sifat khusus, yaitu sesuai dengan operasinya, maka didapatkan f aksen x-nya sama dengan 2x pangkat 5, 5-nya maju kali 2 jadi 10x pangkat 4, ditambah dengan 3. Nah, sin 2x, sin turunannya adalah tadi cos 2x, paham ya? Dikalikan dengan, ingat, du per dx tadi, turunan dari sudutnya. 2x turunannya berarti 2. Jadi turunan 2 kali, sin kita turunkan, 2x kita turunkan. Ditambah dengan cos turunannya adalah min sin 4x, dikalikan 4x turunannya adalah 4, maka turunan menjadi 10x pangkat 4 ditambah dengan 6 cos 2x dikurangi dengan 4 sin 4x. Nah, sudah selesai, itulah turunannya. Yang kedua, kita penerapan bagaimana kalau fungsinya, trigonometrinya ini punya pangkat nih. Nah, contoh. Saya punya di sini sin pangkat 4 dari x pangkat 3 plus 2 misalkan. Nah, cukup keren soalnya. Oke, dengan teori rantai. Nah, tentu kalau kita bahas teori rantai seperti yang saya bahas di pembahasan sebelumnya, maka saya akan menggunakan trik yang cukup mudah. Bagaimana untuk menyelesaikan turunan dari trigonometri. Nah, setelah saya cermati ternyata ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk menentukan turunan trigonometri. Yang pertama adalah pangkat dulu. Kemudian yang kedua adalah trigonometrinya. Baru yang terakhir adalah sudutnya. Nah, jadi 3 hal itu sebagai komponen utama untuk menurunkan trigonometri. Oke, sekarang kita lihat f aksennya. Kita cari f aksen x-nya, akan kita dapatkan pangkatnya dulu 4. Kita tahu bahwa turunan pangkatnya dia ke depan, kemudian pangkatnya berkurang 1. Oke, kemudian trigononya sin turunannya adalah cos x pangkat 3 plus 2. Yang terakhir sudutnya, x pangkat 3 plus 2 turunannya adalah 3x kuadrat, 2 turunannya 0. Sudah, kita gabung sekarang. Hasilnya menjadi 4 kali 3 adalah 12x kuadrat. Dikalikan dengan sin pangkat 3, x pangkat 3 plus 2. Dikalikan dengan cos x pangkat 3 plus 2. Nah, sudah selesai. Itulah bentuk turunannya. Seandainya ternyata bentuk seperti itu tidak ada di opsinya, bisa jadi diubah ke dalam bentuk sudut rangkap. Sudut rangkap itu seperti apa sih, Kak? Ini adalah teorinya. Jika ada bentuk sin 2A, ini bisa dituliskan menjadi 2 sin A kalikan cos A. Oke. Yang ini saya tuliskan dulu. Ini anggap aja A-nya di sini ya. Ini A-nya, berarti saya tulis dulu menjadi 2 sin x pangkat 3 plus 2 dikalikan dengan cos x pangkat 3 plus 2. Nah, sekarang ini sudah kita tuliskan di sini. Sekarang kita tulis sisanya. Sisanya 12x pangkat 2 dibagi 2 jadi 6x pangkat 2. Sin pangkat 3 dikeluarkan 1 jadinya sin pangkat 2 x pangkat 3 plus 2, cosnya sudah pindah ke sini. Nah, akibatnya yang ini menjadi sifat ini.
sin 2A. Ini A-nya ya. Sehingga saya tuliskan sekarang hasil turunannya menjadi 6x kuadrat sin pangkat 2x pangkat 3 plus 2. Yang ini menjadi sin 2 kalinya. Nah, menjadi 2x pangkat 3 plus 4 ya. Ini kali 2, ini kali 2. Sudah selesai, itu adalah bentuk turunannya. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalau fungsinya adalah perkalian? Oke, fx sama dengan x pangkat 3 dikalikan cos ini adalah 2x min 1 misalkan. Oke, tetap konsepnya sama, karena ini menggunakan sifat dari turunan, maka kalau ini adalah U, yang ini adalah V, tentu f aksen X nya kalau sifat dari perkalian adalah U aksen V ditambah V aksen U. Nah, oke, kita turunkan dulu. U aksen berarti X pangkat 3, turunannya adalah 3X pangkat 2, V-nya saya tulis dulu, cos 2X min 1, ditambah dengan V aksen, cos turunannya adalah min sin, masih ingat ya? Ini menjadi, nah ingat, ini turunannya pakai ini, pangkat trigonometri sudut. Karena pangkatnya tidak ada, berarti trigonometri sama sudut. Trigonometrinya dulu, cos turunannya adalah min sin 2x min 1 kalikan sudutnya 2x min 1 turunannya 2, ini sebagai V aksen kalikan U, U nya adalah X pangkat 3. Oke, dari sana bisa kita hitung menjadi 3x kuadrat cos 2x min 1 min kali 2 kali X pangkat 3 jadinya min 2x pangkat 3 sin 2x min 1. Sudah selesai, itulah turunannya. Nomor 4. Nah, nomor 4 ini soal spesial ini ya. Nah, kenapa soal spesial? Karena yang saya bahas adalah soal SBMPTN tahun 2017. Kira-kira soalnya seperti ini, yaitu fx sama dengan sin buka kurung cos kuadrat X. Nah, oke. Soalnya agak keren di sini. Maka yang pertama tetap konsepnya, yaitu kita gunakan ini pangkat. Karena dia nggak punya pangkat, berarti kita abaikan. Trigonometri, berarti kalau saya cari f aksennya, sin turunannya karena trigono berarti cos ya. Cos ini tetap cos kuadrat X karena posisi sebagai sudut, dikalikan sudutnya nih. Nah, ini turunannya. Turunannya kita kembalikan ke turunan ini. Kenapa? Karena sudutnya berupa trigono. Berarti cos kuadrat X turunannya adalah pangkat dulu. Oke, 2-nya maju. Ini cosnya berpangkat 1. Kemudian trigononya cos turunannya min sin. Baru sudutnya X turunannya 1. Nah, oke. Meskipun dia di dalam sudut, tetap aturan turunan trigonometri diterapkan. Sehingga ini minusnya bisa kita majukan ke sini menjadi min cos kuadrat X. Nah, kita tahu sisanya adalah 2 sin X kali cos X. Tentu bentuknya seperti ini, 2 sin A cos A menjadi sin 2A. Maka yang ini bisa tuliskan menjadi sin 2X karena variabelnya X di sini. Sudah selesai, inilah turunannya. Cukup mudah bukan? Soal yang nomor 5. Wah, nomor 5 ini saya akan bahas soal yang sering sekali ditanyakan ini ya. Kalau kita tadi sudah penjumlahan, bentuk perpangkatan, perkalian, kemudian sekarang yang kelima adalah bentuk pembagian. Nah, jika misal fx-nya saya tuliskan di sini adalah sin X dikurangi cos X dibagi dengan cos X ditambah dengan sin X. Wah, ini nih. Oke, karena bentuknya pecahan, tetap kita menggunakan sifat. Bagaimana sih penurunan bentuk pecahan? Sama. Ini saya misalkan sebagai U, yang ini sebagai V. Maka tentu masih ingat
F aksen jika ada UV menjadi apa? U aksen V min V aksen U dibagi dengan V kuadrat. Nah, itu adalah bentuk sifat dari penurunan bentuk pecahan ya. Oke, tentu yang pertama untuk memudahkan kita pisahkan dulu. Ini saya taruh di sini ya, F aksen X-nya, maka akan kita dapatkan U aksen dulu, sin X turunannya adalah cos. Saya tulis C itu berarti maksudnya cos ya. Kemudian cos turunannya min sin, min jadi plus, ini sin. Ini baru U aksen. Dikalikan V, V-nya yang bawah adalah cos plus sin. Dikurangi dengan V aksen turunannya yang bawah, cos turunannya min sin. Ditambah dengan sin turunannya adalah cos. Dikalikan U, U-nya yang atas, sin min cos dibagi dengan V kuadrat, yaitu cos ditambah sin kuadrat. Oke, dari sana bisa kita jabarkan, akan didapatkan cos kali cos adalah cos kuadrat, cos kali sin adalah cosin, ditambah dengan sin kali cos juga sama cosin, sin kali sin jadinya adalah sin kuadrat, dikurangi dengan, ini saya kurung dulu. Oke, oh sorry, ini agak di luar sini ya. Nah, oke, dikurangi dengan yang kanan, min sin kali sin jadinya min sin kuadrat, min sin kali min jadinya plus cosin, cos kali sin jadinya sama cosin, cos kali min cos jadinya min cos kuadrat. Oke, nah dari sini bisa kita hitung. Yang bawah sementara saya abaikan dulu ya. Kita dapatkan bahwa cos dikurangi cos, cosin kurangi cosin habis, ini juga sama habis, sehingga sisanya saya menyelesaikan dulu yang atas dulu. Sisanya akan kita dapatkan cos kuadrat min plus menjadi 2 cos kuadrat, sin kuadrat min plus 2 sin kuadrat. Ini jika saya jabarkan menjadi 2 cos kuadrat tambah sin kuadrat. Nah, cos kuadrat tambah sin kuadrat itu identitas bernilai 1, betul ya. Sehingga nilainya ini sama dengan 2. Maka turunannya sekarang saya tuliskan F aksen X. Nah, hasilnya yang ini adalah ini 2 dibagi dengan yang bawah kita biarkan, yaitu cos X ditambah dengan sin X dikuadratkan. Sudah selesai, itulah hasil turunannya. Yang nomor 6, nah ini juga cukup menarik. Nomor 6, nah oke. Nomor 6 kita juga sama, masih seputar turunan trigonometri, tetapi sekarang gabungan. Bagaimana trigonometri digabung dengan akar? Seperti apa soalnya? Kita lihat. Ya, Fx misalkan di sini adalah cos akar. Nah, ini ya. 5x kuadrat plus 1. Wah, seperti apa ini turunannya? Tetap konsepnya sama. Ketika ada bentuk trigonometri, pakai ini, pangkat trigonometri sama sudut. Pangkat dia tidak punya, berarti kita biarkan. Berikutnya kita turunkan trigononya. Berarti F aksen X-nya sama dengan trigono, cos turunannya min sin. Ini tetap ya, karena dia posisi sudut, 5x kuadrat plus 1 dikalikan dengan sudutnya. Nah, ini sudutnya nih. Sudutnya, jika saya tuliskan sudutnya, ini berarti menjadi 5x kuadrat plus 1 berpangkat setengah. Maka turunannya adalah sama, setengahnya maju, setengah, berarti 5x kuadrat plus 1 pangkatnya jadi min setengah. Ingat, berkurang 1 dikalikan dengan turunan yang dalam. Ini seperti turunan komposisi ya. 5x kuadrat turunannya adalah 10x, 1 turunannya adalah 0. Maka bisa kita gabung sekarang, ini bisa kita bagi dulu. Hasilnya 5. Maka saya tuliskan di sini, ini yang variabel tak taruh depan menjadi min dari ini. Ini adalah 5, kemudian ini adalah sin akar dari 5x kuadrat plus 1. Karena pangkatnya min berarti di bawah. Per setengah berarti akar.
Nah, 5x kuadrat ditambah 1. Sudah selesai, inilah turunannya. Atau kalian bisa mempercantik bentuknya dengan cara mengalis kawan juga boleh ya, tetapi juga tidak akan merubah bentuknya ya. Tetap bentuknya adalah turunan dari cos akar 5x kuadrat plus 1. Oke. Yang nomor 7. Bagaimana kalau yang punya pangkat itu trigononya, Kak? Oke, misal fx sama dengan akar dari sin pangkat 3 misalkan ya, x pangkat 5. Wah, misalkan seperti ini. Oke. Maka kita ubah dulu ke dalam bentuk yang sederhana. Maka ini bisa saya tuliskan menjadi sin berpangkat 3. Kalau akar di sini berarti 2 ya. 3/2 x pangkat 5. Oke. Sekarang bentuknya sudah sederhana. Maka bisa kita turunkan. Nah, sifatnya tadi akan didapatkan bentuknya yaitu f aksen x-nya. Karena dia punya pangkat, pakai ini pangkat dulu nih, 3/2 maju. Ini menjadi sin, pangkatnya jadi setengah. Kok bisa setengah, Kak? Iya, 3/2 kurangin 1 ya. X pangkat 5, sudah selesai trigononya. Sin turunannya adalah cos. X pangkat 5 dia sudut mengikuti. Yang terakhir trigononya, sudutnya nih. X pangkat 5, 5x pangkat 4. Oke, kita kalikan. Akan didapatkan 3 kali 5 berarti 15. Per 2-nya di sini ada. Kemudian di sini x pangkat 4-nya saya tulis di sini. Oke. Cos-nya saya taruh depan. Cos x pangkat 5 pangkat setengah berarti akar sin pangkatnya 1/2 ini ya, x pangkat 5. Sudah selesai, itulah turunannya. Cukup mudah bukan? Silakan kalian bisa berlatih untuk model-model turunan trigonometri. Oke, demikian pembahasan kali ini. Tetap semangat untuk kalian, semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Jika memang bermanfaat channel ini, maka bisa kalian sebarkan sebanyak-banyaknya. Semoga bisa menjadi semakin banyak manfaatnya untuk kakak dan juga untuk kalian ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Tetap semangat untuk kalian. Semoga apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.